Saskia Kailina dari absen 20. Halo, aku Nazani Ramesa, absen 22. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aura Putri Santo, absen 5. Perkenalkan nama saya Novel Dedi Parlin. Perkenalkan nama saya Emrehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pasar modal. Selamat datang. Han, lagi kumpul gini kok malah asik sendiri sih? Sorry, gue lagi mantau training saham nih. Hah? Trading? Saham? Apaan tuh? Nah, teman-teman juga penasaran kan? Yuk kita lihat penjelasannya. Pasar modal atau bursa efek merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum atau perdagangan efek. Sedangkan menurut Bruce Lee, pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintah melalui perdagangan instrumen seperti obligasi, saham, dan lainnya. Sejarah pasar modal Indonesia. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pada saat itu, pasar modal didirikan untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia ke-1 dan 2, serta perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia. Pasar modal akhirnya kembali diaktifkan pada tahun 1977. Kemudian, pasar modal terus mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, jadi terdapat beberapa fungsi pasar modal. Pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Perusahaan itu dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham itu nantinya akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau dibeli oleh pemerintah. Kedua, pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu yang tertentu, saham-saham yang telah dibeli nantinya akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya dan pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Ketiga, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan meningkat. Selanjutnya, yang keempat, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Dengan adanya keberadaan pasar modal, dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Kelima, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah dan masuk dalam pendapatan negara. Yang keenam atau yang terakhir, pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Pasar modal yang semakin meningkat dan padat memberikan indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula dengan sebaliknya. Pertama ada saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan layak mendapatkan dividen atau pembagian laba. Yang kedua ada reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen. Contohnya seperti pasar uang, obligasi, dan juga saham. Yang ketiga, surat utang atau obligasi. Kamu juga bisa mendapatkan surat berharga obligasi ini di pasar modal. Kepemilikannya bisa berpindah tangan, serta yang memiliki surat ini bisa mendapatkan bunga serta pelunasan dalam waktu yang terjangkau. Yang keempat ada derivatif. Derivatif adalah sebagai turunan dari saham.
derivatif ada dua jenis di Indonesia, yaitu waran dan rai. Yang pertama, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat masa perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam mengelola perusahaan atau dana. Keempat, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang kelima, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Nah, yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Nah, yang kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Nah, yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Nah, jadi gitu teman-teman. Pal, ngerti gak? Oh gitu ya. Han, lagi Han, baik Bu. Belum mulai, Raihan udah ketawa. Udah, ayo, udah. 1, 2, 3. Noval nggak ngomong, Noval? Ngomong. Han. Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji Pegangan. bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata menikah, melambungkan asmara yang selalu meminta. Hai guys. Menurut senja. 2, 3. Perkenalkan, nama saya M. Raihan. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasu lemas. Pasu kurang. Pasu pasu. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect. Dengan ada nanti kamu bilang ada pesan oke. Selanjutnya ada instrumen investasi pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham merupakan 3. Pasar saham merupakan Astaghfirullahaladzim. Astagfirullah. Manfaat pasar modal untuk emiten. Nah, yang pertama, dana